Setan Merah kini menderita kekalahan beruntun setelah penampilan menyedihkan hari Minggu melawan Liverpool. Ada sangat sedikit hal positif yang bisa diambil dari kekalahan itu. Dengan Manchester United menjadi tim terbaik kedua di hampir setiap departemen dibanding rival beratnya. Casemiro khususnya tampil buruk. Pemain asal Brazil itu secara tak termaafkan memberikan terlalu banyak umpan pada babak pertama sebelum ia digantikan saat jeda oleh lulusan akademi Toby Kohler. Pemain asal Brazil itu menyoroti kelemahan besar United di lini tengah. Sementara pemain yang direkrut pada musim panas seharga 42 juta pound sterling, Manuel Ugarte, terpaksa menonton dari tribun setelah kontraknya yang terlambat tidak didaftarkan tepat waktu. Casemiro dengan mudah menjadi salah satu pemain terburuk di lapangan melawan Liverpool, tetapi penampilan mengejutkan dari Marcus Rashford tidak terlalu jauh di belakang. Performa buruk Rashford sejak akhir musim lalu telah merembes ke musim baru. Dan ini adalah masalah yang perlu diatasi Ten Hag. Old Trafford menunjukkan perasaannya dengan sorak-sorai ketika pemain asal Belanda itu menarik keluar Alessandro Garnacho dan menggantikan Ahmad meski penampilan Rashford di sayap kiri mengecewakan. Casemiro memang pantas dikritik karena terlalu sering kehilangan bola dalam penampilan buruknya di babak pertama. Tetapi statistik menunjukkan bahwa Rashford bahkan lebih buruk daripada rekan setimnya di area itu. Casemiro meninggalkan lapangan pada babak pertama dengan tingkat penyelesaian umpan yang sangat buruk, yakni 73%. Hanya menyelesaikan 27 dari 37 umpan yang dicobanya. Sebagai perbandingan, Rashford bahkan lebih boros saat menguasai bola. Ia hanya memiliki rasio penyelesaian umpan sebesar 50% di babak pertama, yang terburuk dari semua pemain di lapangan. Ia sedikit membaik di babak kedua saat menyamai 73% milik Casemiro saat peluit akhir berbunyi. Penampilan hari Minggu menunjukkan dengan jelas bahwa Rashford tidak layak menjadi starter. Performa yang buruk harusnya tidak menjadi alasan untuk bermain sebagai starter ketika United memiliki pilihan yang kompetitif dan haus gol di bangku cadangan. Amat sangat tidak beruntung karena kehilangan tempatnya sebagai pemain inti setelah mencetak gol melawan Brighton minggu lalu dan tampil mengesankan melawan Manchester City di Community Shield. Garnacho dan Ahmad telah melampaui Rashford dalam urutan kekuasaan dan mereka harus menjadi starter saat United kembali beraksi melawan Southampton akhir bulan ini. Para fans MU Manchester United mendesak Erik ten Hag dipecat setelah kekalahan telak 3-0 dari Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu 1 September 2024. Erik ten Hag dipertahankan oleh United setelah ia membimbing klub meraih kejayaan Piala FA di awal musim panas. Namun, pria berusia 54 tahun itu tampaknya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Dengan Setan Merah tampak seperti tim yang finish di urutan ke-8 di Liga Premier musim lalu. Dan beberapa penggemar United di media sosial ingin Ten Hag dipecat setelah hari buruk lainnya di kantor. Gareth Southgate, Thomas Frank, Marco Silva, Roberto Martinez, dan Roberto De Zerbi juga dikaitkan dengan jabatan tersebut. Namun United memilih untuk bertahan daripada berubah pikiran. Perjudian itu tampaknya menjadi bumerang karena Setan Merah masih menjadi bayang-bayang tim yang memenangkan banyak gelar Liga Premier di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Dan Roy Keane mengecam raksasa yang terpuruk itu setelah penampilan buruk lainnya.
Sementara itu, gelandang Manchester United Scott McTominay telah meninggalkan Old Trafford dengan kepindahan senilai 26 juta pound sterling ke Napoli. Sir Alex Ferguson telah menyoroti betapa pentingnya McTominay bagi tim dan membandingkannya dengan Darren Fletcher. Scott McTominay sekarang muncul sebagai salah satu pemain besar Manchester United. Katanya, saat Anda menyaksikan Manchester United memilih tim untuk pertandingan besar, nama McTominay ada di sana. Ia berkarakter baik, pelatih hebat. Saya tahu sedikit tentang anak itu dan saya pikir itulah latar belakangnya, tutupnya. Steve McClaren telah meninggalkan Manchester United untuk menjadi pelatih kepala baru Jamaika. Dengan Dan Ashworth memainkan peran kunci dalam kepergian mantan manajer Inggris tersebut, kepergian Steve McClaren dari Manchester United dikabarkan dipengaruhi oleh perubahan perannya menyusul restrukturisasi sistem kepelatihan Erik ten Hag. Alih-alih bergabung dengan Ten Hag dan sebagian besar skuad United untuk tur pramusim mereka di AS, McClaren tetap di Manchester, bekerja dengan para pemain yang kembali dari Euro 2024 dan Copa America. Setelah berdiskusi dengan Jamaika, pria berusia 63 tahun itu memilih untuk menerima tantangan baru. The Athletic melaporkan bahwa Dan Ashworth yang bergabung dari Newcastle awal bulan ini setelah negosiasi yang panjang, memfasilitasi keluarnya McClaren dengan